Halo, saya Gia, perancang mesin roasting kopi, Maestro Coffee Roaster. Oke, di sini saya akan coba ngejelasin beberapa tipe, spek dan fungsinya. Pertama ada mesin roasting yang kapasitas 3 kilo yang sudah dilengkapi dengan software dan material yang food grade. Kemudian ada mesin yang 5 kilo dengan kapasitas yang lebih besar dengan kekuatan produksi 20 kilo per jamnya, juga sudah dilengkapi dengan beberapa komponen yang mendukung proses roasting. Oke, di sini ada tamu kita nih, customer juga nih yang mungkin mau tanya-tanya spek lebih detail, karena setiap roaster itu pasti ada sesuatu yang perlu ditanyakan guna membuat roasting lebih bagus. Oke, ya. Kenalkan, nama saya Malvin dari Medan. Halo Mas Malvin. Ya, kebetulan saya mau pengen ini mesin roasting. Boleh nggak dijelasin nih gimana nih spek? Ya, Mas Malvin, di sini ada dua tipe mesin roasting ya, ada kapasitas 3 kilo dan ada yang 5 kilo. Kedua mesin ini dengan memiliki fungsi yang sama, tapi hanya beda di kapasitas saja. Berikutnya, mesin ini juga sudah menjadi mesin yang sangat tepat untuk roaster di abad 21 ya, karena mesin ini sudah mampu membuat profil fast roast, compact roast, dan slow roast. Artinya apapun gaya roasternya, mesin Maestro mampu mewujudkannya. Seperti itu. Di sini mesin Maestro juga sudah memiliki software. Artinya untuk melihat proses roasting itu tidak perlu lagi manual. Tidak perlu lagi manual menggunakan timer ataupun lembar kertas ya. Jadi kita hanya buka software, lihat bentuk profilnya, dan itu kita sudah bisa menjadi patokan proses. Berarti ada monitor sini. Ya, nanti ada ini stable buat naruh laptopnya. Gitu. Terus juga mesin roasting ini mampu memproduksi atau bekerja selama 24 jam non-stop, karena Maestro sudah coba uji itu. Seperti itu. Ya, untuk materialnya sendiri gimana? Bisa nggak dijelaskan seperti apa ya? Untuk material Maestro Coffee Roaster itu menggunakan badan dengan nama material itu baja karbon. Baja karbon ini menggunakan kebalan 10 mili. Tujuannya biar supaya mesin ini bisa mengantarkan tanah dengan baik tanpa ada perubahan konstruksi. Makanya dari segi material kita coba menggunakan material yang memiliki sifat keras biar supaya tidak mudah deform. Kemudian untuk gramnya itu kita ada dua pilihan. Yang pertama kita menggunakan stainless food grade 304 dan 316, dan untuk material lainnya kita pakai cast iron, baja paduan. Nah, untuk tebalan drumnya itu menggunakan stainless 6 mm dan cast iron 12 mm. Itu cukup mumpuni untuk melakukan proses roasting fast roast dan slow roast. Karena selain material yang food grade, mesin ini juga sudah dilengkapi sama airflow yang cukup kuat. Jadi penghantar panas konveksinya juga bisa maksimum. Untuk kekuatannya sendiri bagaimana? Kalau kekuatan kita memproyeksikan sekitar 20 tahun untuk mekanikal, dan untuk elektrikal kemungkinan 3 tahun ada beberapa komponen yang mesti di-upgrade. Juga pernah ada yang seperti itu ya? Kalau dari beberapa customer kita, biasanya di tahun-tahun pertama itu perlu ada perawatan di bagian bearing, di bagian relay, hanya itu aja. Kalau untuk maintenance sih gimana ya? Untuk maintenance kita ada teknisi, kita juga kasih garansi. Karena saya ada di Medan nih. Ya, kalau untuk di luar kota, di luar Pulau Jawa, itu kita kirim spare part selama masa garansi seperti itu. Tapi kalau di Pulau Jawa yang sifatnya perlu menggunakan teknisi kita akan visit.
Untuk kelebihannya sendiri dari Maestro ini seperti apa ya? Boleh Kalau jelaskan nggak? kelebihan mesin Maestro itu kalau kita lihat dari sudut pandang safety-nya, mesin Maestro itu sudah dilengkapi dengan fitur compact burner. Artinya untuk menyalakan burner itu tidak perlu lagi menggunakan 2 tombol, tapi dia hanya 1 tombol. Burner itu akan nyala secara real time. Artinya menghindari kegagalan bakar yang dilakukan oleh roaster. Karena sangat mungkin ketika proses menyalakan burner itu, Maksudnya si apinya sendiri itu ya? iya, kemungkinan gagal bakar tinggi kalau antara burner antara gas dan pematik dipisah. Jadi kalau dia lupa pencet pematik sedangkan burner sudah gasnya sudah kebuka, itu sangat memungkinkan terjadi ledakan. Nah, Maestro coba ciptakan teknologi compact burner, tujuannya biar supaya kemungkinan gagal bakarnya lebih rendah. Karena itu sangat berbahaya buat roaster, bisa meledak sih. Terus untuk hose bearing juga sudah dibuat bisa adjust. Nanti kalau Artinya seperti apa itu tidak? kenapa dibuat adjust? Karena sangat mungkin ketika lagi proses roasting ada beberapa batu, ada bin-bin pecah atau bin Yang defect, defect itu ya? ya, atau mungkin ada paku juga yang membuat si drum itu akhirnya berhenti. Oh, saat lagi proses roasting. Saat proses roasting. Iya. Akhirnya gimana caranya problem itu diselesaikan, itu tidak perlu lagi menggunakan kunci, tapi ibarat tinggal diputer aja, drum itu akan mundur, benda yang nyangkut atau kopi yang nyangkut dia akan jatuh sendiri tanpa susah, tanpa membutuhkan waktu lama, tanpa menggunakan kunci-kunci bengkel, hanya diputar aja, masalah selesai. Jadi mesin ini diciptain easy maintenance, artinya nggak perlu ngerti teknik, nggak mesti orang bengkel, si roaster harusnya mampu untuk menyelesaikan problemnya. Kalau listrik ya listrik. Kalau energi yang dibutuhkan itu bagaimana? Nah, mesin roasting ini digerakin oleh energi listrik. Dia itu memiliki dua motor gear, dan memiliki 2 motor airflow. Nah, semuanya itu dikalkulasikan menjadi sekitar 700 watt. Dan pembakarnya menggunakan gas. Ya. Artinya kalau kita konversiin dalam 1 kali proses roasting atau 1 batch itu membutuhkan listrik Rp500 dan gas Rp2.000. Artinya dalam 1 kali proses membutuhkan energi sekitar Rp2.500. Artinya untuk gasnya itu Rp2.000 1 kali proses. 1 kali Ya, proses. kurang lebih dengan waktu di bawah 15 menit. Oh, itu ada hitungannya ya? Ya, artinya kalau untuk 1 kali proses mesin 5 kilo ini membutuhkan Rp2.500, itu berarti dibagi 5 kilo, berarti per kilonya itu Rp500 untuk biaya energinya. Energinya. Jadi kalau sudah apa ya kita bilang ya, seperti after salesnya lah gitu, gimana nih? Kan saya ini berniat untuk beli, apakah ada khusus atau gimana ya? Kita kan belum tahu nih saya menggunakannya nih gitu. Kalau Maestro itu menyediakan fasilitas biasanya buat customer yang baru, baik yang sudah bisa roasting, mengerti roasting ataupun tidak bisa, itu biasanya kasih fasilitas sekolah roasting gratis. Tapi udah termasuk yang Sudah termasuk include mesin. Include mesin. Artinya si customer ini difasilitasi belajar roasting yang dibiayai oleh Maestro. Ya kan, itu untuk skill operatornya, dia supaya bisa menggunakan mesin dengan baik dan menciptakan kopi yang baik juga. Kemudian untuk teknis komponen juga kita cover selama 1 tahun. Artinya kalau ada kerusakan baik yang kecil ataupun besar, itu kita kasih komponen baru. Jadi tidak kita servis, kita kasih komponen baru. Kita kasih waktu selama 12 bulan atau tahun. Tapi tidak hanya sampai di, misalnya kita ini udah diajarin nih, kalau kita mau pengen nambah ilmu itu tetap masih bisa di bisa. Artinya mesin by roasting ini telepon atau gimana? ya bisa by phone, bisa video call. Artinya gini, kita mau nemuin karakter kopi sendiri yang baru gitu atau iya, karena roaster perlu adaptasi ya. biar sekarang ini kan musim apa banyak menjadi
kopi di luar itu sudah mulai banyak ya. Ya kopi macam-macam sih jenisnya, memang dari yang grade paling bawah sampai yang specialty grade, fine grade, sampai excellent grade. Artinya mesin ini mampu untuk roasting kopi yang tidak bagus. Jadi tidak hanya kopi bagus saja yang mampu di roasting oleh maestro, tapi kopi yang commercial grade pun nggak usah khawatir untuk roasting pakai mesin maestro, karena kembali lagi ini mesin diciptain easy maintenance. Artinya kayak kita mau bersihin sampah aja itu nggak susah, kita tinggal tarik tray sampah yang ada di sini, ini kita udah bisa bersihin sampah, ya kan? Kunci kulit arinya gitu ya. Ketika ada binnya nyangkut, itu kita nggak perlu nelfon teknisi, kita nggak perlu ngeluarin kunci-kunci yang berat, ya tinggal diputar aja, drum mundur, kopi sampahnya jatuh, kita setel ulang lagi, masalah selesai. Tetap beroperasi. Tetap beroperasi, artinya mesin ini kalau dia berhenti satu kali aja sudah cukup merugikan. Artinya kita ciptain mesin juga kalau bisa di servisnya juga tidak lama dan mudah gitu. Dan mesin ini juga dirancang untuk manusia Indonesia ya, maksudnya istilahnya kita bilang Asian fit lah. Artinya mesin ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, dan cukup ergonomis, karena kalau desainnya kayak ergonomis, ini kan mesin panas nih, itu sangat memungkinkan nanti si roasternya banyak tersundut api, jadi melepuh segala macam. Nah makanya kita coba pasang water panel di kiri, drumnya di sebelah kanan. Jadi kita untuk roasting itu nggak perlu banyak melangkah, karena dengan banyak melangkah sangat mungkin jadi kecelakaan kerja. Jadi kita menggambarkan simulasinya itu mesin ini seperti lagi dipeluk aja gitu. Dan untuk maintenance lainnya, contoh kita kayak mau ganti bearing, itu kita gampang banget. Kita tinggal buka hose bearingnya. Contoh bearingnya udah rusak nih setelah dipakai berapa lama ya. Kita buka hose bearingnya, kita masukin lagi bearing, kita tutup lagi, itu sudah selesai. Nggak perlu bongkar mesin segala macam. Bearing udah bisa langsung diganti. Terus untuk perawatan hariannya cukup dibersihkan, terus dikasih pelumas, sudah selesai. Burnernya sendiri gimana tuh untuk pembakarannya? Saya pengen tahu tuh dia menggunakan apa? Apa sama dengan kompor-kompor gas yang di rumah itu, yang kita biasa lihat bulat tuh ya? Tidak ya? Tidak. Kalau mesin roasting itu dia bentuk burnernya memanjang, karena drum roasting itu bentuknya silinder dan panjang. Artinya kalau kayak kompor biasa kan bentuknya bulat, itu hanya di satu titik, itu akhirnya tidak panas, tidak rata. Makanya karena drumnya sendiri panjang, jadi kita menggunakan burner yang panjang pula. Jadi kita di sini defaultnya burner itu menggunakan blue flame, artinya api biru. Kita juga ada customnya itu menggunakan premix burner. Premix burner itu kelebihannya dia zero carbon dan lebih panas pastinya, karena dia sudah komposisi gas dan oksigennya sudah diatur oleh teknologi, tidak menggunakan computerized. Berarti menghindari kopi tadi tidak. Ya, jadi kalau semakin burnernya bagus itu kopi semakin low smoke lah. Artinya tidak ada karbon yang mengintervensi si rasa kopinya nanti. Makanya kita coba memaksimalkan burner itu supaya benar-benar clean, pembakaran sempurna, akhirnya menghasilkan kopi yang juga tidak bau asap. Begitu. Saya rasa sudah cukup ya Mas Diar. Terima kasih nih waktunya untuk menjelaskan profil daripada mesin roasting ini. Mudah-mudahan saya bisa segera membelinya ini untuk kebutuhan kafe saya. Ya. Saya cukup puas untuk penjelasannya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan mesin Maestro, yang butuh mesin Maestro, gimana cara ordernya? Bisa lihat di website kami, ada di www.maestroroaster.com. Bisa lihat di sosial media kami di Maestro Coffee Roaster dan nomor telepon di bawah ini. Terima kasih.